Welcome to Detektif Masyarakat Anti Ponzi. Pendiri dari Binance, Changpeng Zhao. Changpeng Zhao ini adalah seorang eksekutif bisnis Tionghoa Kanada yang merupakan pendiri dan CEO Binance, yaitu salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Zhao sebelumnya adalah anggota tim yang mengembangkan blockchain dan juga menjabat sebagai kepala petugas teknologi OKCoin. Zhao ini lahir di provinsi Jiangsu, China pada akhir 1980-an. Ia pindah bersama keluarganya ke Vancouver, British Columbia, Kanada. Ayahnya adalah seorang profesor di China sebelum dia dicap sebagai intelek pro-bourgeois dan diasingkan dari negaranya. Di masa remajanya, Zhao membantu menghidupi keluarganya dengan bekerja di sejumlah pekerjaan industri jasa, termasuk menjadi karyawan McDonald. Zhao kuliah di McGill University di Montreal, Kanada, di mana dia mengambil jurusan ilmu komputer. Setelah kuliah, Zhao mulai bekerja di Bursa Efek Tokyo, mengembangkan perangkat lunak untuk mencocokkan pesanan perdagangan. Dia juga bekerja di Bloomberg Trade Book, di mana dia adalah pengembang perangkat lunak perdagangan berjangka. Pada tahun 2005, dia pindah ke Shanghai, di mana dia mendirikan Fusion System yang dikenal dengan beberapa sistem perdagangan frekuensi tinggi tercepat untuk pialang. Mulai tahun 2013, ia bekerja untuk berbagai proyek cryptocurrency termasuk blockchain info dan juga menjabat sebagai kepala teknologi OKCoin. Pada 2017, Zhao meninggalkan OKCoin untuk memulai pertukaran mata uang kripto yang disebut Binance. Dia meluncurkan perusahaan pada Juli 2017. Mengikuti pendanaan 15 juta dolar yang dikumpulkan selama penawaran koin awal atau ICO. Dalam waktu kurang dari 8 bulan, Zhao mengembangkan Binance menjadi pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan per April 2018. Pada Februari 2018, majalah Forbes menempatkan di urutan ketiga dalam daftar orang terkaya dalam cryptocurrency. Pada 2021, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 1,9 miliar dolar. Pada September 2020, dia disebutkan dalam gugatan terhadap Binance yang menuduh bahwa Binance memfasilitasi pencucian lebih dari 9 juta dolar. Karir Changpeng Zhao termasuk berjalan mulus. Di usia 27 tahun, ia sudah menjadi jagoan coding komputer. Ia juga mendapat promosi 3 kali dalam waktu 2 tahun untuk mengelola tim di New Jersey, London, dan Tokyo. Changpeng Zhao tahu diri, ia tahu ia lebih dari sekedar anak berbakat di perusahaan yang dia ikuti. Ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan pindah ke Shanghai untuk meneruskan membangun sistem dan memulai Fusion System, perusahaan ternama yang membangun sistem perdagangan frekuensi tinggi tercepat untuk para pialang. Dari sanalah ia mulai belajar tentang kripto Bitcoin untuk belajar dan bertransaksi. Changpeng Zhao harus rela menjual apartemennya di Shanghai pada 2014 lalu. Kemudian ia bergabung dengan blockchain.info sebagai anggota ketiga dari tim dompet mata uang kripto. Di sana ia dipercaya menjadi kepala pengembangan, bekerja bersama orang top seperti Roger Ver dan Ben Rivers selama 8 bulan. Ia juga sempat menjajal sebagai Chief Technology Officer OKCoin selama kurang dari setahun. Barulah ia mulai mempertimbangkan untuk membuat bursa pertukaran aset digital miliknya sendiri.
Binance pun lahir dan berkembang hingga keluar Cina. Secepat kilat ia merelokasi bisnis ke Jepang dan langsung terlihat pada volume perdagangan Binance yang tak lagi didominasi oleh China. Saat ini 38% pengguna Binance ada di Amerika Serikat, lalu pasar terbesar keduanya adalah Jepang. Kami berkembang begitu cepat, tutur Chang Pengzhou. Ia mulai memperbesar tim Binance, ia mempekerjakan pengembang dan staf layanan pelanggan. Hanya dalam waktu 3 hingga 6 bulan, ia menggandakan jumlah tim menjadi 300 orang. Kami telah menerima lebih dari 5.000 aplikasi untuk pendaftaran koin kripto, kata Chang Pengzhou bangga. Meskipun ia menekankan hanya menerima transaksi yang kredibel. Chang Pengzhou menemui jalan kerikil setelah 4 tahun membesarkan Binance yang saat ini tercatat melayani perdagangan kripto hingga 10 miliar US dollar per hari. Ia dituding menipu regulator dan meraup untung besar dari investor kripto di AS. Tidak cuma itu, perusahaan forensik blockchain, Chain Analysis Inc. menyimpulkan bahwa banyak dana yang terkait dengan aktivitas kriminal mengalir lewat Binance dibandingkan bursa pertukaran kripto lainnya. Namun Binance mengomentari bahwa perusahaannya tunduk dan patuh dengan ketentuan hukum di masing-masing wilayah operasional. Binance memusatkan bisnisnya di surga pajak Kepulauan Cayman dan berkantor di Singapura, namun perusahaan mengelak menyebut memiliki 1 kantor pusat. Beberapa pekan terakhir, harga mata uang kripto mengalami turbulens keras. Sentimen negatif datang dari kanan dan kiri, mulai dari cuitan bos hingga pengetatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah di banyak negara. Akan tetapi, CEO Binance Chang Pengzhou mengatakan mustahil bagi satu entitas untuk mematikan Bitcoin dan teknologi blockchain yang mendasarinya, dan mengatakan pemerintah negara bagian dan regulator harus merangkul teknologi blockchain dan mata uang kripto. Saya rasa tidak ada orang yang bisa mematikan Bitcoin saat ini, mengingat bahwa konsep ini sudah ada di kepala 500 juta orang, kata Chang Pengzhou dalam wawancara di acara konferensi virtual Konsensus 2021 CoinDesk. Perang melawan Bitcoin dan aset kripto lainnya yang saat ini terjadi serupa dengan menolak untuk menerima model bisnis internet yang dilakukan raksasa e-commerce Amazon ketika pertama kali memulai bisnis pada awal 1990.